lagi, saudaraku. Ini kunci kepada keberhasilan, pada pertumbuhan rohani yang luar biasa dalam hidup saudara. Panjang tahun-tahun yang akan datang, saudaraku. Kita bersungguh-sungguh dalam melayani. Tuhan telah mengirimkan begitu banyak jiwa-jiwa yang selamat di dalam pelayanan KKR Natal. Bahkan Natal KKS ribuan jiwa diselamatkan. Tuhan menghendaki mereka itu sampai kepada maksud Tuhan. Tuhan menghendaki mereka itu jadi murid Tuhan. Mari kita kunjungi mereka, follow up mereka dengan sungguh-sungguh, dengan berkorban lagi, dengan penyangkalan diri. Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita muridkan mereka dengan sungguh-sungguh. Kita memperdulikan mereka, kita perhatikan hidup mereka. Sampai di manakah mereka sudah mengikut Tuhan? Sampai di manakah mereka bisa bersekutu dengan Tuhan? Sampai di manakah mereka berani bersaksi untuk Tuhan? Kita bisa membantu mereka. Kita yang lebih tua rohani daripada mereka. Kita layani mereka dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus dengan sungguh-sungguh berdoa. Hanya doa yang sungguh-sungguh yang didengarkan Tuhan. Doa yang separuh-separuh hati tidak akan didengarkan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bersungguh-sungguh. Kita harus antusias. Saudaraku, berarti Tuhan di dalam. Tuhan di dalam kita, saudaraku, membuat kita antusias, membuat kita bersemangat, membuat kita bersungguh-sungguh, saudaraku. Nah, saudara yang kasih, ini kunci kepada keberhasilan. Firman Tuhan berkata, saudaraku, dalam Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Puji Tuhan, saudaraku, di sini dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kurang daripada semangat yang mula-mula. Jangan kurang daripada kesungguhan hati yang mula-mula. Jangan merosot, tapi bertambah-tambah terus dalam Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Tuhan seharusnya tidak pernah padam di dalam hati kita. Di dalam baik Tuhan, saudaraku, dijaga supaya lilin tetap menyala siang dan malam. Tidak bisa padam, saudaraku. Itu gambaran roh kudus, saudaraku, yang ada dalam hati kita, tidak pernah padam. Lalu menyala-nyala, lalu tergerak oleh belas kasihan, lalu menjadi pembawa damai, lalu penuh dengan kasih Tuhan, lalu bersekutu dengan Tuhan, lalu hidup dalam terang Tuhan. Saudaraku, dalam rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Firman Tuhan berkata, ini kita laksanakan dalam hidup rohani kita. Pada tahun ini, maksud saya pada akhir tahun ini dan tahun 1999, saudaraku. Lihatlah Yesus, saudaraku, bagaimana dia mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Dia mengerjakan pekerjaan Bapaknya dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati. Yohanes 4 ayat 34. Saya membacakan kepada saudara. Yesus berkata kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang utus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yesus sebenarnya sudah lapar secara badan, tapi di pinggir sumur Samaria itu ada seorang perempuan berdosa yang perlu diselamatkan. Dan Yesus merasa perlu memberikan firman Tuhan kepadanya supaya dia selamat. Dan pada waktu itulah murid-murid datang membawa makanan kepada Tuhan Yesus. Guru, silakan makan, murid-murid berkata. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada pada makanan, yaitu untuk melakukan kehendak Dia yang utus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku harus mengerjakannya dengan segera-segera, karena waktunya singkat. Tuhan Yesus berkata. Bahkan Tuhan Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu. Kamu berkata 4 bulan lagi baru musim menuai. Itu tuaian gandum, Tuhan Yesus berkata. Tetapi lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang rohani, pandanglah ladang jiwa-jiwa yang sudah menguning semua, siap sedia untuk dituai.
Dan dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, Yesus tekun memikul salib. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, yang itu sukacita yang sediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dia tekun memikul salib. Dia tahu hasil salib itu, saudaraku, jiwa-jiwa diselamatkan, saudaraku. Dia angkat salib, saudaraku. Memang di sini dikatakan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi tidak berapa kali dalam Alkitab dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudaraku, hanya beberapa kali. Tetapi hati ini tergerak oleh belas kasihan, lihat jiwa-jiwa itu berkali-kali dikatakan. Jadi apakah yang terutama menundukkan hati ini? Belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, kasih kepada jiwa-jiwa yang masuk neraka, kasih kepada jiwa yang sakit menderita. Itu yang menggerakkan hati Yesus, saudaraku, sehingga pada akhir hidupnya dia tekun memikul salib. Inilah pelayan yang terakhir terbesar pada umat manusia.